Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Adar Kurnia Tirmidzi. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang sejarah singkat dari UML atau Unified Modeling Language. Oke. Pada tahun 1960 pengenalan konsep dari berorientasi objek itu mulai dikenalkan. Nah, ide pertama dari pengenalan tersebut adalah sebuah implementasi dalam sistem Sketchpad yang menawarkan pendekatan komunikasi grafis antara manusia dan komputer. Nah, saat ini bahasa pemrograman Simula dianggap sebagai bahasa pemrograman yang berorientasi objek pertama, dan Simula ini digunakan untuk pengembangan perangkat lunak simulasi dan tetapi tidak terlalu dikenal atau tidak terlalu banyak digunakan pada saat ini. Di dalam bahasa pemrograman Simula ini terdapat beberapa konsep, antara lain yaitu ada kelas, ada objek, kemudian ada inference, kemudian ada dynamic binding. Kemudian pada tahun 1980 bahasa pemrograman ADA didanai oleh kemudian pada tahun 1980 ada bahasa pemrograman yang bernama ADA. Nah, bahasa pemrograman ADA ini didanai oleh United Departemen Pertahanan Amerika. Bahasa pemrograman ADA ini sangat populer karena kekuatannya, karena konsep yang tepat dan penyusunannya yang efisien. Kemudian bahasa pemrograman ADA membedakan dirinya secara fundamental dari bahasa populer lainnya pada masa itu. Pada masa itu ada bahasa pemrograman Fortran, kemudian ada bahasa pemrograman COBOL. Akibatnya ada permintaan yang besar untuk analisis berorientasi objek pada saat itu, dan metode desain untuk membuat pengembangan perangkat program bahasa pemrograman ADA lebih mudah karena distribusi bahasa pemrograman ADA yang luas dan tekanan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Metode pemodelan ini secara khusus didasarkan oleh karakteristik dari bahasa pemrograman ADA. Grady Bosch adalah salah satu peneliti pertama yang mempublikasikan karya desain berorientasi objek dari bahasa pemrograman ADA. Secara umum, metode pemodelan memiliki referensi yang kuat ke bahasa pemrograman seperti metode Bosch, atau referensi kuat untuk pemodelan data seperti pendekatan object modeling teknik yang dikembangkan oleh James Rombaugh. Nah, UMT mendukung pengembangan objek kompleks dari arti ekstensi berorientasi objek dari model hubungan entitas yang telah dikenalkan untuk mendeskripsikan database. Terlepas dari ini, Ivar Jacobson memperkenalkan pendekatan Object Oriented Software Engineering atau biasa disingkat OSSE. Pendekatan ini pada awalnya dikembangkan untuk menggambarkan sistem telekomunikasi. Nah, pada tahun 1995, Grady Bosch, Ivar Jacobson, dan James Rombaugh telah menggabungkan ide mereka dan
pendekatan mereka pada konversi OOP SLA atau Object Oriented Programming System, Language dan Application. Sejak itu mereka bertiga sering disebut sebagai Three Amigos. Mereka bertiga menetapkan tujuan antara lain yang pertama itu penggunaan konsep berorientasi objek untuk mewakili sistem yang lengkap dari hanya satu bagian dari perangkat lunak. Kemudian yang kedua, pembentukan hubungan eksplisit antara konsep pemodelan dan kode program yang dapat dieksekusi. Kemudian pertimbangan faktor penskalaan yang mendekat dalam sistem yang kompleks dan kritis. Kemudian yang keempat, penciptaan bahasa pemodelan yang dapat diproses oleh mesin tapi juga bisa dibaca oleh manusia. Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang seputar sejarah singkat dari UML. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.